Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, sumber ilmu pengetahuan dan berkat, untuk segala penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Pada kesempatan kali ini, tolonglah kami untuk memahami nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga, agar kami semua siap menghadapi masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Modernisasi merupakan produk peradaban abad ke-20 dari dunia barat yang dampaknya masih dirasakan pada abad 21. Proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia membuat bangsa ini termasuk keluarga Kristen memiliki kecenderungan untuk terjebak dalam dampak negatif dari proses yang terus berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembelajaran pada bagian ini bertujuan untuk memperkenalkan remaja dengan istilah modernisasi. Apa dampaknya bagi kehidupan keluarga Kristen dan bagaimana keluarga pada kurun waktu dewasa ini harus menghayati dan memaknai peran mereka di tengah arus modernisasi yang sedang berlangsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi dipahami sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Berikut pengertian modernisasi berdasarkan pendapat para ahli. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat secara holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern, yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu.
Belajar dari Alkitab, kita dapat menemukan contoh dampak modernisasi atau perubahan zaman yang positif maupun negatif bila dikaitkan dengan keluarga. Dampak negatif dapat kita lihat dari kisah kehidupan keluarga Isai yang mempengaruhi kehidupan Daud anaknya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-12 dikatakan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah mempengaruhi cara hidup Daud selanjutnya, terutama ketika dia sudah menjadi raja. Berbagai kebijakan berinisiatif untuk melakukan perang dan memaksakan keadaan damai lewat ancaman merupakan hal yang kiranya tidak perlu kita teladani. Sedangkan contoh yang positif dapat kita lihat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22-23. Teks tersebut merupakan nasihat kepada orang Kristen yang hidup di kota metropolis, pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi. Di tengah masyarakat modern, banyak orang yang bersikap egois. Pemikirannya pragmatis, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan banyak terjadi penyimpangan di dalam keluarga. Dalam konteks seperti ini, penulis kitab memberikan saran sederhana mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen, meletakkan fondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Hubungan yang terjalin dalam keluarga Kristen mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta anjuran agar semua anggota keluarga mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya. Nats ini memberikan teladan bagi kita semua mengenai bagaimana menjalankan kehidupan di tengah pengaruh negatif peradaban modern yang merusak fungsi-fungsi keluarga Kristen. Pengaruh positif dari dampak modernisasi menurut Alex Inkeles pada tahun 1999 adalah membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi kepada masa depan dan bukan masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Banyak produk dari keluarga modern memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia, percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Pengaruh negatif yang dihasilkan dari berbagai dampak modernisasi di atas, diantaranya adalah membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis. Sikapnya terhadap alat-alat modern terlalu menggantungkan diri kepada alat-alat tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap modernisasi sebagai Allah dan dijadikan sebagai Tuhan dan menghilangkan fungsi-fungsi vital keluarga. Modernisasi juga menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi, meningkatnya kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah. Pada saat yang sama, tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah-limbah rumah tangga semakin tinggi. Dalam lingkup keluarga muncul kriminalitas, kenakalan remaja, juga meningkatnya perilaku menyimpang pada remaja dan orang tua. Berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang telah berubah atau bergeser menuju pada semangat yang terkandung di dalamnya dan beberapa aspek penting seperti efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, maka keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang memadai, yaitu terbuka dan menerima dari semua pihak termasuk keluarga terhadap setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern tersebut. Oleh karena itu, sepertinya model keluarga seperti Bejana Tanah Liat yang dicetuskan oleh Marjorie Thompson pada tahun 2000 dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik. Pada dasarnya, keluarga sebagai tanah liat ini esensinya adalah keluarga yang memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dan dapat menerima perubahan. Keluarga dapat dan bisa dibentuk ulang untuk menerapkan model tersebut. Pada intinya, masing-masing keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang
yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan aspek-aspeknya untuk sarana perkembangan iman. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun diri dan keluarga kami, Engkau Tuhan selalu jadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah surgawi yang beserta kami. Amin.